Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal dan kitab Ihya dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kedua kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'iqahum wa adalam barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi amwatil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi hadainil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila arwahi al-muallifin wal musannifin, khususan muallifi al-kutubil mudarrasati fil ma'ahidil islamiyyati fi Indonesia qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'iqahum wa ala barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa ikhwatana wa akhwatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 91. Walahum hahuna su'alan. Paragraf pertama ya. Walahum hahuna su'alani. Walahum, dan bagi para pengikut kelompok Batiniyah Syiah Ismailiyah, hahuna dalam masalah ini, su'alani, ada dua pertanyaan ya. Yaitu masalah yang terkait dengan ijtihad ya. Di dalam masalah-masalah yang tidak ada jawabannya secara eksplisit di dalam Quran maupun hadis ya, yang itu tidak bisa kecuali harus diijtihadi ya. Nah, di dalam perkara ini ya, mereka orang-orang Syiah Ismailiyah mungkin akan mendebat seperti ini ya, atau bertanya seperti ini, dibayangkan oleh Al-Ghazali ini. Ahaduhuma, pertanyaan yang pertama adalah qauluhum ya, ucapan mereka, hadza wa in sahha fil mustahadati fala yasihhu fi qawaidil aqaidi. Hadza, ini, yaitu ini, bahwa kita harus beristihad dalam masalah-masalah yang baru, di dalam hal-hal yang tidak ada nasnya di dalam Quran dan hadis ya, dan di dalam ajaran-ajaran imam ya. Wa in sahha, walaupun sah, walaupun valid, hadza ini fil mustahadati, di dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah ya, yang bersifat ijtihad, maksudnya bukan hal-hal yang dijelaskan secara eksplisit di dalam Quran dan hadis ya, sehingga harus dinalar melalui akal manusia, itu namanya fil mustahadat. Jadi kalaupun ini, yaitu ini itu maksudnya bahwa kamu boleh beristihad di dalam masalah-masalah yang seperti itu boleh melakukan istihad ya, di dalam hal-hal yang boleh diistihadi ya, hal-hal yang berkait dengan hukum ya, hal-hal yang berkait dengan, kemarin itu contohnya menentukan arah kiblat ya, itu boleh memakai istihad karena itu bagian dari al-umur al-istihadiyah atau al-mustahadat. Tetapi fala yasihhu, maka tidak sah, tidak boleh
Tidak valid hadza ini fi qawaidil aqaidi, di dalam pokok-pokok akidah. Sejauh masalah fikih boleh istihad, tapi kalau menyangkut masalah akidah nggak bisa istihad, karena akidah itu perkara yang menyangkut pokok agama. Ya, nggak bisa diistihadi, harus bersandar langsung kepada Quran, hadis, atau ajaran para imam yang maksum seperti pendapatnya para kaum batiniyah ya. Idzil mukhtiu, karena orang yang salah fihi, di dalam masalah-masalah akidah ya, al-madhkur min qawaidil aqaid ghairu ma'dzurin, itu tidak bisa dimaafkan. Kan kalau di dalam masalah istihad kemarin diterangkan, itu kan orang mungkin salah karena batas terjauh atau tuntutan goal terjauh dari istihad itu adalah ya kita memaksimalkan penalaran kita sampai kita mencapai satu kesimpulan tertentu. Tidak harus kesimpulan ini bersifat yakin, tapi itu dugaan saja, zon, sehingga boleh jadi salah. Jadi artinya apa? Masalah istihad itu masalah yang relatif, bisa saja salah. Nah, tapi kalau masalah akidah nggak bisa kamu berbuat salah, karena akidah itu ya benar salah ya. Kalau kamu istihadi nanti istihadnya salah, kamu sesat itu ya. Jadi nggak bisa dipakai dalam masalah akidah. Fakaifa, maka bagaimana as-sabilu, jalan ilahi kepada hal-hal yang berkaitan dengan qawaidul aqaid ini. Ini pertanyaannya teman-teman batiniyah ya. Kamu katanya, maksudnya kamu Al-Ghazali ya, menurut kamu katanya kalau orang tidak menemukan jawaban dalam Quran dan hadis di dalam hal-hal yang datang belakangan ya, yang belum ada nasnya, harus istihad ya. Padahal istihad itu bersifat relatif. Orang bisa saja salah dalam istihad. Sehingga hal ini tidak bisa berlaku untuk masalah akidah, karena akidah itu nggak boleh kita salah. Akidah itu ya kamu harus yakin, namanya saya akidah ya. Kalau kamu nggak yakin, hanya zon saja, hanya sangkaan atau dugaan saja, nggak bisa. Kalau masalah fikih boleh saja memakai zon ya, tapi kalau masalah akidah kan nggak bisa. Jadi bagaimana dong? Bagaimana solusi kamu kalau misalnya saya tanya begitu? Maksudnya kamu itu Al-Ghazali. Nah, kalau ditanya begini, fa'akulu, maka akan mengatakan aku Al-Ghazali. Selalu ada jawabannya. Jadi Al-Ghazali ini sedang membayangkan debat ya. Debat virtual ini ya. Sebetulnya tidak virtual, karena Imam Ghazali itu pernah dia bercerita di dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim ya, kitab lain mengenai mantik, tapi mantik yang didasarkan kepada Quran ya, dan hadis ya. Jadi Al-Ghazali itu memang dahsyat ya, dia bisa menciptakan satu ilmu logika tapi berdasarkan Quran dan hadis ya. Meskipun modelnya tetap model logika Aristotelian ya, tapi beliau mencoba menggali ajaran-ajaran di dalam Quran yang kira-kira bisa dijadikan sebagai aturan berpikir sebagaimana mantik dalam tradisi Yunani. Nah, dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim itu beliau bercerita bahwa suatu hari dia didatangi oleh seorang pengikut Syiah Ismailiyah ini, dan diajak debat itu. Dan memang kalau kita baca sejarah Syiah Ismailiyah pada abad-abad 8, 9, 10 Masehi ya, yaitu era ketika Al-Ghazali hidup ini, itu memang Syiah Ismailiyah itu terkenal sebagai salah satu kelompok di dalam Islam ya, kelompok Syiah yang paling agresif melakukan dakwah kemana-mana, melakukan penyiaran agama ya. Tentu agama sesuai dengan pemahaman mereka, sangat-sangat agresif ya. Mereka mengirimkan namanya da'inya atau al-qaimnya kemana-mana untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Jadi kelompok Ismailiyah ini pada zaman Al-Ghazali itu kelompok yang sangat, dalam istilah sekarang, sangat misionaris. Maksudnya apa? Bersemangat untuk menyebarkan misinya. Ya persis dengan sebagian kelompok evangelis Kristen yang sangat misionaris sekali ya. Atau kelompok dalam Islam misalnya kelompok Salafi itu kan sangat misionaris ya.
Kalau kelompok seperti NU Muhammadiyah itu kan nggak terlalu misionaris ya, nggak terlalu bersemangat untuk meng-NU-kan orang lain gitu ya. NU buat kita sendiri atau Muhammadiyah buat kita sendiri saja. Tapi kalau teman-teman Wahabi Salafi itu kan luar biasa ininya ya, misinya itu. Nah itu Syiah Ismailiyah tuh kayak begitu ya, sangat-sangat misionaris. Sampai Al-Ghazali pernah didatangi mereka dan berdebat. Itu diceritakan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim ya. Jadi sebetulnya perdebatan yang terjadi, yang diceritakan Al-Ghazali di sini, yang seolah-olah itu imajiner, ini kan kayak percakapan imajiner antara beliau dengan seorang Syiah Ismailiyah. Tapi sebetulnya tidak seluruhnya imajiner, karena beliau pernah didatangi oleh mereka dan terjadi perdebatan. Ya, sebagian pertanyaan ini mungkin imajiner, tapi ada fakta historisnya, karena beliau pernah bertemu dengan seorang pengikut Syiah Ismailiyah dan diajak debat itu. Fa'akulu, maka mengatakan aku, qawaidul aqaidi yashtamilu 'alaihal kitabu was sunnatu. Pokok-pokok akidah itu yashtamilu, memuat, 'alaiha, terhadap qawaidul aqaid, al-kitabu, Quran, was sunnatu, dan hadis. Kalau masalah akidah sudah diterangkan semua di Quran dan hadis, nggak perlu istihad gitu ya. Pokok-pokoknya loh ya. Jadi beliau menggunakan di sini istilah qawaidul aqaid ya. Jadi kaidah-kaidah pokok dalam akidah, artinya dasar-dasar pokoknya. Tapi kalau detail-detailnya ya, perentil-perentilnya yang macam-macam, bagaimana misalnya bagaimana keberadaan Allah atau wujud Allah itu dibuktikan. Nah, itu tentu membutuhkan argumen yang kecil-kecil ya, yang itu tidak harus semua ada di Quran, tapi dasar-dasarnya sudah ada di Quran ya. Jadi kalau masalah qawaidul aqaid sudah ada di Quran, jadi nggak perlu istihad. Pokok-pokoknya, wama, dan sesuatu wara adzalika, yang dibalik qawaidul aqaid, yang melampaui qawaidul aqaid ya, pokok-pokok akidah. Kalau melebihi itu, minat tafsili, berupa detail-detail ya, wal mutanaza'i fi, dan perkara-perkara yang diperselisihkan ya. Wal mutanaza'i, wal, dan sesuatu, ini al di sini al mausulah ya, al yang termasuk isim mausul, al mausulah ya, dan sesuatu al mutanaza'i, yang diperselisihkan fi, di dalam al ini ya. Kalau masalah detail-detail dan masalah yang diperselisihkan, maka yu'rafu, diketahui, al-haqqu, kebenaran, fi, di dalam at-tafsil tadi itu, wal mutanaza' fi, bil wazni, dengan ditimbang ya, bil wazni, dengan ditimbang melalui apa? Bil qistasil mustaqimi, dengan timbangan yang jejak, yang adil ya, yang lurus ya, bukan timbangan yang sudah rusak, yang tidak seimbang gitu ya. Jadi kalau yang masalah detail-detail ya, itu tidak harus diterangkan di Quran semuanya, tapi bisa ditimbang berdasarkan al-qistasul mustaqim. Apa itu al-qistasul mustaqim? Al-qistasul mustaqim itu ada 5, seperti diterangkan dalam kitab beliau Al-Ghazali yang judulnya ini, Al-Qistasul Mustaqim. Itu tentang 5 dasar yang merupakan dasar-dasar kaidah berpikir sebagaimana di dalam Quran, dan di dalam Quran terutama ya. Jadi ditimbang saja dengan timbangan Quran itu ya. Nah, apa itu al-qistasul mustaqim ya? Wahiyya, dan al-qistasul mustaqim, al-mawazinu adalah timbangan-timbangan, allati zakara, yang menyebutkan kepada timbangan-timbangan ini Allah Ta'ala fi kitabi, dalam kitabnya Allah, yaitu Quran. Wahiyya, dan timbangan-timbangan ini khamsatun, ada 5, zakartuha, yang menyebutkan aku, fi kitabil qistasil mustaqim, dalam kitab al-qistasul mustaqim. Jadi Al-Ghazali ini punya kitab namanya al-qistasul mustaqim ya. Jadi Al-Ghazali itu punya 2 kitab mantik ya. Pertama, Mi'yarul Ilm, itu adalah kitab tentang mantik sebagaimana di dalam kitab-kitab mantik yang lain ya. Mantik yang ala logika Aristoteles itu ya, yaitu
ilmu mantik yang banyak dipelajari di pesantren itu namanya judul bukunya adalah Mi'yarul Ilm. Nah, ada kitab tentang mantik yang lain, tapi mantik yang diambil dari Quran. Itu namanya Al-Qistasul Mustaqim. Jadi kalau sudah menyangkut detail-detail, nah sekarang aja ditimbang, dinilai, disaring berdasarkan timbangan-timbangan yang berasal dari Quran. Itu ada 5 timbangan. Apa itu 5 timbangan? Itu keterangan lain, tidak di sini ya. Jadi sudah terjawab apa iskalnya atau pertanyaannya orang-orang Batiniyah ini. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan berikutnya, fa in qala, jika mengatakan ya pengikut Batiniyah ini, khusumuka yukhalifunaka fi dzalikal mizani. Khusumuka, lawan-lawan engkau wahai Al-Ghazali, yukhalifunaka, berbeda para khusum ka terhadap kamu fi dzalikal mizani, dalam masalah timbangan itu. Timbangan yang kau sebutkan dalam kitabmu yang berjudul Al-Qistasul Mustaqim itu belum tentu disepakati oleh semua orang. Lawan-lawan kamu itu kan berbeda pendapat soal itu. Artinya apa yang kamu sebut timbangan itu bukan timbangan yang objektif, yang diterima semua kalangan. Wah, ini debat lagi. Jadi ada pertanyaan lagi. Nah, kalau pihak lawan mengatakan begini, maka fa'akulu, maka akan berkata aku, la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan, tidak mungkin, maksudnya tidak tergambarkan itu. An yufhama atau an yafhama, untuk paham, atau an yufhama di mabni majhulkan ya, an yufhama untuk difahami, atau an yafhama paham seseorang, dzalikal mizana terhadap atau timbangan tersebut ya. Jadi nggak mungkin dia paham mengenai mizan, mengenai timbangan rasional seperti di dalam kitab yang saya karang itu Al-Qistasul Mustaqim, tsumma yukhalifa, kemudian berbeda pendapat seseorang fihi di dalam al-mizan. Kalau dia paham, mestinya nggak mungkin dia menentang timbangan ini, karena timbangan ini saya ambil dari Quran. Kalau kita sesama muslim kan nggak mungkin menolak Quran, kecuali kalau kamu tidak menerima Quran, itu lain soal. Tapi kan ini sesama muslim. Syiah Ismailiyah kan bagian dari Islam juga yang mengakui otoritas Quran. Jadi kalau orang paham betul mengenai sumber timbangan pemikiran ini dasarnya dari Quran, nggak mungkin dia akan menolak itu. Idla yukhalifu, karena tidak mungkin berlawanan fihi di dalam mizan ini ahlu ta'limi, para pengikut ta'lim, yaitu para pengikut Syiah Ismailiyah. Kalau kalian itu pengikut Ismailiyah yang percaya kepada doktrin mengenai ta'lim, yaitu bahwa kebenaran itu bersumber dari seorang imam yang maksum ya, nggak mungkin dia akan menentang timbangan-timbangan pemikiran yang saya sebutkan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim itu. Karena karena sesungguhnya aku istakharajtu, mengeluarkan aku terhu kepada al-mizan tadi, minal Quran, dari Quran, wa ta'allamtu, dan belajar aku terhadap mizan minhu, dari Quran. Wala yukhalifu, dan itu pertama ya, para pengikut doktrin ta'lim tidak mungkin menyangkal mizan yang saya sebutkan dalam buku saya itu. Juga wala yukhalifu, dan tidak berbeda pandangan atau menyangkal fihi di dalam mizan ini ahlul mantiki, orang-orang yang ahli ilmu logika. Kalau kalian orang ahli logika, maksudnya ahli logika Aristoteles ya, juga nggak mungkin menentang. Kenapa? Karena karena sesungguhnya mizan ini muwafikun, adalah cocok, lima, terhadap keterangan-keterangan atau syarat-syarat, syaratu yang mensyaratkan para ahlul mantik kepada fil mantiki, di dalam mantik, dalam ilmu mantik, ilmu logika. Ghairu mukhalifin, tidak berbeda lahu terhadap mantik. Apa yang saya sebut sebagai timbangan itu di dalam Al-Qistasul Mustaqim itu sebetulnya itu sama esensinya dengan ilmu mantik, cuma
Kalau mantik kan dari tradisi Yunani. Tapi kalau ini saya ambil dari Quran, tapi sebetulnya esensinya sama, yaitu kaidah-kaidah berpikir, timbangan-timbangan berpikir ya. Dan memang dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim itu kita membaca ilmu mantik, tetapi yang bajunya itu ayat Quran ya. Jadi ayat Quran tetapi dijadikan sebagai dasar untuk untuk membangun aturan-aturan berpikir seperti dalam ilmu mantik begitu ya. Cuma dasarnya dari Quran itu. Jadi orang-orang ahli mantik nggak mungkin juga melawan, karena apa yang saya tulis ini juga sama dengan keterangan dalam ilmu mantik gitu. Begitu juga wala yukhalifu, dan tidak akan menentang fihi di dalam mizan ini al-mutakallimu, orang yang ahli teologi, yaitu orang Mu'tazilah, gampangnya lah ya mutakallim di sini itu. Orang Mu'tazilah juga nggak akan menentang juga. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya mizan ini muwafikun, cocok, lima terhadap sesuatu, yadhkuru, yang menerangkan para mutakallim ahli teologi hu terhadap ma fi adillatin nazariyati, di dalam dalil-dalil mengenai hal-hal yang bersifat nazar, bersifat penalaran, yaitu dasar-dasar penalaran atau yang disebut dengan istidlal ya. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang kalam teologi Islam ya, itu biasanya dalam pembukaan itu dijelaskan mengenai bagaimana cara menyusun argumen, istidlal ya. Bagaimana cara menyusun argumen, bagaimana cara bernalar ya, bagaimana nazar ya. Bagaimana itu melakukan nazar atau penalaran yang sampai kepada kesimpulan yang benar, itu bagaimana caranya. Itu biasanya disebutkan dalam muqaddimah ilmu kalam yang ditulis oleh orang-orang Mu'tazilah. Itu yang disebut dengan adillatun nazariyat. Nah, muqaddimah mengenai dalil ini, mengenai istidlal yang semula itu merupakan tradisi di kalangan Mu'tazilah, itu kemudian juga diadopsi oleh para ahli teologi yang mengikuti mazhab Asy'ariyah belakangan. Misalnya seperti kalau sampai baca buku ulama ahli kalam dalam mazhab Asy'ariyah, namanya Imam Al-Izi, di dalam kitab Al-Mawaqif ya, atau Syarah Al-Mawaqif yang ditulis oleh At-Taftazani, atau Imam Al-Jurjani misalnya. Jadi itu salah satu tokoh-tokoh di dalam sejarah akidah Asy'ariyah yang generasi belakangan, yang kemudian meniru ya, mengambil metode berpikirnya orang-orang Mu'tazilah tapi untuk mendasari akidah Asy'ariyah itu ya. Nah, itu orang ahli kalam juga nggak mungkin menentang mawazin atau timbangan-timbangan nalar seperti yang saya terangkan dalam kitab saya tadi Al-Qistasul Mustaqim, karena itu sesuai dengan kaidah-kaidah bernalar sebagaimana mereka tuturkan dalam kitab-kitab mereka. Wabihi, dan dengan mizan ini yu'rafu, diketahui al-haqu, kebenaran, fil kalamiyati, di dalam masalah-masalah teologi. Fil kalamiyati, dalam masalah-masalah teologi. Intinya apa? Nggak mungkin mizan atau timbangan-timbangan yang saya terangkan ini ditolak. Nggak mungkin ditolak oleh pengikut Syiah Ismailiyah karena sumbernya dari Quran. Nggak mungkin juga ditolak oleh filosof yang orang-orang yang ahli mantik yang menjadi penggemarnya Ibnu Sina misalnya. Nggak mungkin juga, karena ini sesuai dengan kaidah-kaidah mantik. Juga nggak mungkin ditolak oleh orang Mu'tazilah karena itu sesuai dengan kaidah bernalar mereka atau adillatun nazariyat itu. Artinya apa? Al-Ghazali sudah menutup semua pintu-pintu untuk sangkalan balik, untuk kontra argumen, tutup semua. Kalau misalnya mau mengatakan ini jawabannya, mau mengatakan ini jawabannya, begitu ya. Ya inilah namanya metode jadal ya, ini metode debat ya. Dan lihat nada percakapannya di sini.
Kan cool banget kan. Dingin artinya tidak ada marah, tidak ada kata-kata yang bersifat emosional, nggak ada. Ini kan semua ini yang kalau kita baca menarik. Dialog imajiner antara Al-Ghazali atau perdebatan imajiner antara Al-Ghazali dengan lawannya dari via Syiah Ismailiyah itu berlangsung secara dingin dalam pengertian tidak emosional, rasional. Jadi semua ini hampir menggunakan dalil akal. Ya ada hadisnya tapi sedikit. Jadi ini perdebatan yang murni menggunakan penalaran. Jadi ini adu nalar sebetulnya. Adu nalar ini. Jadi nalar dibalas dengan nalar. Ya. Dan tidak ada bahasa-bahasa yang emosional. Al-Ghazali juga menjawabnya juga cool, dingin dalam pengertian tidak emosional, tidak ada kemarahan di sini. Ya beginilah etika berdebat seperti dipakai oleh para ulama kita dulu ya. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Fa'in qala, maka jika berkata, ini masih terus saja ini. Fa'in qala, maka jika berkata seorang pengikut Batiniyah. Ya. Kalau dia mengatakan dikejar terus ini kan, oke, setelah masalah ini selesai, muncul lagi pertanyaan baru. Fa'idha kana, ini muncul pertanyaan baru ini. Fa'idha kana, fa'in kana, jika ada jika di dalam tanganmu wahai Al-Ghazali mithlu hadzal mizani, seperti timbangan seperti ini, kalau kamu punya timbangan pemikiran yang bisa menjadi timbangan objektif untuk menilai semua pemikiran, semua gagasan ya. Kalau betul klaim kamu seperti itu, falima, maka kenapa la tarfa'u, tidak mampu menghilangkan engkau al-khilafah, cekcok, perbedaan bainal khalqi, di antara masyarakat, orang-orang. Kenapa kok orang berdebat, cekcok, berbeda pendapat, tengkar, polemik, kok nggak bisa kamu selesaikan? Katanya kamu punya timbangan yang objektif yang bisa menjadi parameter untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Kenapa kok orang cekcok terus itu? Nah, kalau mereka mengatakan begitu, fa'aqulu, maka akan mengatakan aku, lau asghau ilayya, lau asghau, jika mereka ngestoake, ya, itu bahasa pesantrennya, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau mereka atentif ya, memberikan perhatian kepadaku, ilayya, kepadaku, kalau mereka mau mengikuti cara berpikir seperti yang saya sebutkan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim, la rafa'atu, maka akan bisa menghilangkan aku Al-Ghazali maksudnya, al-khilafah, percekcokan, perdebatan bainahum, di antara mereka para orang-orang ini, para al-khalq ya, masyarakat. Ya problemnya mereka nggak mau mendengarkan saya. Ya. Kalau mau mendengarkan saya dan betul-betul mengikuti timbangan-timbangan yang bersumber dari Quran ini, akan hilang percekcokan itu. Wa dzakartu, dan menerangkan aku Al-Ghazali maksudnya, thariq raf'il khilafi, jalan untuk menghilangkan percekcokan, fi kitabil Qistasil Mustaqim, dalam kitab Al-Qistasil Mustaqim ya. Nanti akan saya unduh, akan saya upload dan saya bagikan ke teman-teman nanti kitab ini ya di Facebook, kalau tertarik mau membaca kitab ini Al-Qistasul Mustaqim, supaya dapat gambaran seperti apa sih kitab ini gitu ya. Dan mungkin satu saat kalau ada kesempatan saya akan baca juga, karena saya sudah berniat untuk membaca seluruh buku-buku dan kitabnya Al-Ghazali ya, baik dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, dalam bidang kalam, dalam bidang tasawuf dan falsafah ya. Saya punya niat, semoga niat saya ini terlaksana, akan saya baca semua nanti. Fata'ammal, maka pikirkanlah engkau terhadap hal ini ya, terhadap ya ini, bahwa
Kalau mereka mau mendengarkan saya, maka saya akan bisa menghilangkan percekcokan di antara mereka ini. Li ta'lama, supaya mengerti engkau annau, sesungguhnya thoriqu raf'il khilaf, ya, jalan untuk menghilangkan perbedaan dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim tadi itu, yarfa'u, bisa menghilangkan, bisa melerai al-khilafah terhadap perbedaan, percekcokan, qat'an, pasti, lau asghau, jika mereka mau mendengarkan secara sungguh-sungguh, ya. Problemnya wala yushuna, ya, dan tidak mendengarkan secara sungguh-sungguh mereka ini bi ajmaihim, dengan keseluruhannya. Mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan, tidak mau membaca secara sungguh-sungguh buku saya ini, ya. Bal qad asgha, melainkan mendengarkan ilayya, kepadaku, ta'ifatun, sekelompok orang, ya. Ya, ada sekelompok orang yang percaya, mau mengakui kebenaran timbangan pemikiran yang saya sebutkan dalam kitab tadi itu. Nah, orang-orang yang mau mendengarkan aku, farafa'atu, maka bisa menghilangkan aku al-khilafah, percekcokan, bainahum, di antara ta'ifah ini. Wa imamuka, sekarang Al-Ghazali kemudian kembali kepada orang-orang batiniyah ini. Wa imamuka, dan imam kamu, yaitu imam apa itu, ya, imam ketujuh dalam, karena kan Syiah Ismailiyah itu kan imamnya 7, yaitu Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Jadi kalau Syiah Ismailiyah, Syiah Itsna Asyariyah itu 12, ya. 12. Kalau Syiah Ismailiyah itu 7, yaitu berhenti di putranya Imam Ja'far As-Shadiq yang namanya adalah Ismail bin Ja'far As-Shadiq, ya, yang menurut kepercayaan orang-orang Syiah Ismailiyah itu sebetulnya tidak mati, tapi dia ghaib, dia bersembunyi, yang nanti pada akhir zaman akan muncul kembali sebagai Imam Mahdi, ya, atau sebagai juru selamat. Memang ideologi atau doktrin mengenai Imam Mahdi itu sangat kuat, ya, di dalam kalangan teman-teman Syiah. Di dalam Sunni sebetulnya ada kepercayaan mengenai Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu ya semacam Mesias atau juru selamat yang nanti akan muncul di akhir zaman, sebelum munculnya Nabi Isa, ya. Jadi Nabi Isa itu nanti akan turun ke bumi kembali, tapi sebelum Nabi Isa turun itu didahului oleh turunnya seorang Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu fungsinya adalah melapangkan jalan bagi kedatangan Nabi Isa kembali ke muka bumi untuk menegakkan keadilan sebelum dunia nanti berakhir dan kiamat itu. Nah, di dalam kalangan teman-teman Syiah, doktrin mengenai Mahdi ini itu sangat kuat sekali, ya. Di dalam Sunni ada, tapi tidak terlalu sekuat seperti dalam Syiah itu. Nah, imam kamu ini yuridu, menghendaki raf'al khilafi, untuk menghilangkan percekcokan bainahum, di antara al-khalq, manusia-manusia. Imam kamu juga sama, kepingin menghilangkan perbedaan, percekcokan di antara masyarakat. Yang nasibnya sama juga dengan kitabku, ma'adami isghoihim, beserta tidak mau mendengarkannya orang-orang ini. Orang-orang juga sama, tidak semuanya mau mendengarkan ajaran dan saran-saran dari imam kamu. Sehingga akhirnya orang tetap cekcok saja. Jadi kalau saya mengarang kitab Al-Qistasul Mustaqim, banyak orang yang ada yang mau percaya, ada yang tidak. Hal yang sama terjadi juga dengan imam kamu. Imam kamu itu sebagian diikuti oleh orang, diikuti oleh sebagian masyarakat, tapi kan tidak semua masyarakat mengikuti juga. Sehingga yang tidak mengikuti ya tidak mau mengikuti ajarannya imam kamu, sehingga mereka terus berbeda, bercekcok terus menerus, ya, nggak selesai. Jadi kalaupun kamu punya imam, kenapa falima, maka kenapa lam yarfa, tidak bisa menghilangkan imam kamu ini terhadap perbedaan ilal ana, sampai sekarang. Jadi ini dibalik pertanyaannya kan.
Walima, dan kenapa lam yarfa, tidak bisa menghilangkan Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu imam pertama dalam rangkaian imam-imam dalam Syiah. Jadi kan ada 12 imam kalau dalam Syiah Itsna Asyariyah ya, atau 7 imam kalau dalam Syiah Ismailiyah. Itu imam yang pertama itu adalah Sayyidina Ali ya, yaitu khalifah keempat ya. Sayyidina Ali juga nggak bisa, kurang apa coba? Imam kamu yang paling utama nggak bisa juga menghilangkan perbedaan. Padahal wahwa Sayyidina Ali ini Rasul A'immati, adalah kepala dari para imam-imam yang maksum tadi itu. Au yadda'i, atau mengklaim ya, atau mengaku tadi imam kamu, annau, sesungguhnya imam yakdiru, berkuasa atau mampu ala hamlika fatihim, untuk mendorong semua makhluk, semua masyarakat ya, alal isghai, untuk mendengarkan, mau mendengarkan ajaran-ajarannya, kohron, dengan paksa ya. Atau kemungkinannya misalnya ini diandaikan saja ya, mungkin saja imam kamu itu bisa memaksa semua orang untuk mengikuti ajaran dia secara paksa. Nah, kalau dia punya kemampuan untuk memaksa, falima, maka kenapa lam yahmilhum, tidak memaksa, tidak mendorong imamuka hum, kepada makhluk, kepada orang-orang tadi, ilal ana, sampai sekarang. Sampai sekarang orang juga cekcok terus. Kalaupun kita andaikan imam kamu itu mampu untuk mendorong semua orang untuk konsensus, sepakat, atau mendorong untuk secara paksa mengikuti ajaran dia, kenapa enggak dilakukan itu ya? Wali ayyi yaumin, dan sampai kapan, dan kepada hari apa, ajalahu, menunda-nunda imam tadi, hu, kepada hamlu kafat, ajalahu, kepada al-isgha, atau hamlul kafa al-isgha ya. Wahal khasola, apakah terjadi bainal khalqi, ini hal apa sebetulnya ini untuk bertanya, tapi sebetulnya maknanya adalah nafi ini ya. Jadi hal ini harfus istifhamin, tapi di sini maknanya adalah nafi. Wahal khasala, dan tidakkah, itu kan, dan tidak terjadi bainal khalqi, di antara orang-orang, bisa babi da'watihi, dengan sebab dakwahnya imamuka, illa ziyadatu khilafin, kecuali tambahnya perbedaan, wa ziyadatu mukhalifin, dan tambahnya orang-orang yang berbeda. Imam kamu itu dakwahnya kan tidak membuat orang bersatu juga, malah menambah percekcokan, menambah munculnya kelompok baru yang menimbulkan perbedaan di antara para umat. Ini jawaban Imam Ghazali yang menarik ini. Saya jadi ingat Kiai Mustafa Bisri ya, Mbah Kakung atau alias Gus Mus ya. Ini persis seperti yang pernah diceritakan oleh Mbah Kakung atau Gus Mus ya. Satu saat beliau pernah didatangi oleh sekelompok anak muda HTI di Rembang sana, di dalam beliau. Nah, teman-teman HTI ini kemudian mengajak beliau untuk bergabung dengan HTI, karena HTI itu tujuannya adalah menyatukan seluruh umat Islam, menyatukan gerakan Islam supaya tidak tercerai-berai orang Islam di Indonesia. Ya, tujuan yang bagus kan. Jawaban Gus Mus menarik itu. Sama dengan kayak ini, sama dengan Al-Ghazali ini. Kamu ini aneh ngajak kita atau ngajak saya untuk bergabung supaya menyatukan umat Islam. Lah, kamu bikin organisasi baru ini bukannya malah menambah gerakan baru di dalam umat Islam dan menambah perbedaan juga. Kenapa kamu nggak ikut NU saja atau ikut Muhammadiyah supaya tidak muncul kelompok baru dalam Islam sehingga menambah percekcokan gitu ya. Jadi jawaban Gus Mus itu mirip dengan jawabannya Al-Ghazali di dalam mengcounter argumennya penganut Syiah Ismailiyah ini.
Waqad hadatsa, dan sungguh telah terjadi fil alami, di dalam alam, dalam dunia ini, mim barakati raf'ikumul khilafah. Ini agak sedikit sinis Al-Ghazali di sini ya. Mim barakati raf'ikum, berkat usaha kalian menghilangkan al khilafah, perbedaan, minal khilafi, berupa perbedaan, ma, sesuatu, lam yakun, yang tidak ada, bimithlihi, terhadap sebangsanya ma ini, ahdun, pengetahuan. Artinya apa? Kalian ini berusaha untuk menghilangkan perbedaan, tapi justru menimbulkan perbedaan. Ya, persis seperti yang dikatakan Gusmus tadi itu. Kalian mau menyatukan umat Islam, tapi dengan cara mendirikan organisasi baru, nambah orang Islam jadi terpecah-pecah, gitu ya. Ini menarik sekali jawaban Al-Ghazali ini ya. Dan bagian terakhir ini memang agak sedikit sinis, karena ini apa? Jadi di dunia ini terjadi berkat ya, barokat ini kan seolah-olah bagus, berkat usaha kalian untuk menghilangkan perbedaan, muncul banyak perbedaan. Ya. Fa'inkola, masih muncul lagi nih pertanyaan-pertanyaan baru, masih belum selesai perdebatannya. Fa'inkola, maka jika mengatakan pengikut batiniyah ini, idda'ita, mengaku engkau wahai Al-Ghazali, annaka, sesungguhnya engkau, tarfa'u, mampu menghilangkan al-khilafah, perbedaan, bainal khalqi, di antara orang-orang, di antara khalayak, publik ya. Oke, kalian, Anda, engkau, jenengan, Imam Ghazali katanya mampu menghilangkan perbedaan kalau orang-orang itu mau mengikuti, membaca dan mengikuti sesuatu yang sampean ajarkan dalam kitab Al-Qisṭasul Mustaqim ya. Mau isgha ya. Tetapi walakinnal mutahayyira, tetapi ya, selalu ada tetapinya. Walakinnal mutahayyira, sesungguhnya orang yang bingung, bainal madzahibi, di antara mazhab-mazhab al-muta'aridatu, yang saling bertentangan, wal ikhtilafati, dan perbedaan-perbedaan al-mutaqabilati, yang saling berhadapan secara diametral ya, secara berhadapan-hadapan, itu maksudnya diametral itu. Lima, kenapa yalzamuhu, wajib atau harus kepada al-mutahayyir tadi, orang yang bingung, al-isgha'u, untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh, untuk mengikuti, ngestoake kalau bahasa pesantrennya, ilaika, kepada kamu, duna khosmika, bukan lawan kamu. Padahal walaka, dan bagimu, khusumun, banyak lawan-lawan, yukhalifuna, yang berbeda para khusum ini terhadap engkau. Sementara wala farqa, tidak ada perbedaan, bainaka, di antara engkau, wa bainahum, dan di antara para khusum ini. Wa hadza, ini adalah huwa su'aluhum, adalah pertanyaan mereka, atsani, yang kedua. Artinya apa? Jadi oke, kalau Anda Al-Ghazali mengaku bisa menghilangkan, bisa melerai pertengkaran di antara umat Islam, asal mereka mau mengikuti pendapat Anda dalam kitab Al-Qisṭasul Mustaqim, mau memakai mawazin ya, timbangan-timbangan penalaran yang bersumber dari Quran sebagaimana Anda tulis dalam Al-Qisṭasul Mustaqim. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang sedang bingung menghadapi mazhab-mazhab dalam Islam yang banyak sekali, yang saling bertentangan, perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Kalau ada orang seperti ini bingung mau milih pendapat yang mana, mazhab yang mana ya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang ini harus mengikuti pendapat kamu? Kenapa orang ini harus membaca kitab kamu dan harus mengikuti kitab kamu? Padahal lawan-lawan kamu itu juga punya pendapat yang statusnya sama dengan pendapat kamu. Artinya sama-sama pendapat. Kamu berpendapat lewat kitab Al-Qisṭasul Mustaqim, lawan kamu juga punya pendapat yang lain dalam kitabnya apa, terserah ya. Artinya pendapat kamu dengan pendapat musuh kamu itu status epistemologisnya, status pengetahuannya sama, relatif pendapat manusia ya. Tidak bersifat mutlak karena bukan kalam ilahi. Apa alasan orang harus mengikuti kamu? Pertanyaannya kan keren ini kan.
Kalau jenengan ditanya begitu, kira-kira gimana jawabannya? Nah, sekarang kita baca jawaban Al-Ghazali. Fa'aqulu, maka akan mengatakan aku. Hadza, ini pertanyaan kamu ini awalan pertama-tama ya. Pertama-tama saudara-saudara, pertanyaan kamu ini yang qalibu akan berbalik atau menjadi bumerang alaika kepada kamu. Ini pertanyaan kamu justru berbalik kepada kamu. Kenapa? Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau para pengikut batiniyah Syiah Ismailiyah ini, idza ta'auta, jika mengajak engkau hadzal mutahayyir, orang yang sedang bingung ini, ila nafsika, kepada dirimu, kepada dirimu, maksudnya mengikuti mazhab kamu, fayaqulu, maka akan berkata, orang yang bingung ini kalau kamu ajak ngikuti kamu, dia akan mungkin mengatakan begini, fayaqulu, maka akan mengatakan al-mutahayyir, orang yang bingung ini, bima sirta aula min mukhalifika, ya. Bima, dengan cara apa? Serta menjadi engkau aula, lebih utama, min mukhalifika, dari para penentang-penentang kamu, dari para lawan-lawan kamu. Sementara wa aktsaru ahlil ilmi, jumlah khaliyah ya. Sementara atau dalam keadaan mayoritas orang-orang yang berilmu yukhalifuna, berbeda semuakah dengan terhadap kamu. Apa alasannya aku harus mengikuti Syiah Ismailiyah? Padahal sebagian besar orang, sebagian besar para ulama menentang mazhab kamu ini. Jadi orang yang bingung pun ketika kamu ajak mengikuti mazhab kamu, dia juga bisa bertanya, apa alasannya saya harus mengikuti mazhab kamu? Sementara mazhab kamu ini tidak disepakati oleh semua ulama, bahkan sebagian besar ulama menentang itu. Falaita syi'ri, ya. Falaita syi'ri, maka ini ungkapan untuk apa ya? Ungkapan untuk menyatakan tentang apa ya? Keingintahuan. Falaita syi'ri, maka apa? Maka apa ya? Kira-kira maknanya kalau dalam bahasa Indonesia, falaita syi'ri, maka aku ingin tahu seperti apa itu ya. Jadi kira-kira seperti apa kalau kamu ditanya oleh seorang yang bingung seperti itu, falaita syi'ri, maka andai pengetahuanku, maksudnya aku seperti apa, aku kepingin tahu seperti apa, bimada, dengan cara apa, tujibu, menjawab engkau. Atujibu, apakah menjawab engkau terhadap orang yang bingung ini, bi antakula, dengan mengatakan engkau imami mansusun alaihi. Kira-kira kamu akan menjawab bagaimana kalau kamu ditanya orang yang bingung tadi seperti itu? Apakah kamu akan mengatakan imami, imamku, imam yang maksum ini, mansusun di nas, diterangkan secara eksplisit alaihi, terhadap imam ini dalam Quran dan hadis ya. Apakah kamu akan menjawab imamku ini sudah pasti benarnya karena disebutkan secara eksplisit dalam hadis sebagai imam yang maksum yang mewarisi kanjeng Nabi. Jadi nggak ada orang yang boleh melawan imam ini karena dia secara eksplisit diangkat oleh kanjeng Nabi sebagai penerusnya. Oke, kalau kamu menjawab begitu, faman, maka siapakah yusaddiqu, akan membenarkan man inikah kepadamu, fi da'wan nasi, di dalam mengklaim adanya nas, adanya keterangan yang eksplisit dalam hadis mengenai imam yang maksum yang harus diikuti oleh semua orang. Siapa yang mau percaya bahwa ada nas seperti itu? Wahwa, sementara al-mutahayyir ini, orang yang bingung ini, lam yasma', tidak pernah mendengar an-nasso, adanya nas, minar rasul, dari rasul. Padahal tidak ada nas dari rasul. Ya, meskipun kalau menurut versi Syiah nas ini ada ya, yaitu yang dikenal dengan hadis Ghadirhum itu ya. Itu dalam pandangan Syiah kan dianggap sebagai penegasan secara eksplisit dari kanjeng Nabi yang menerangkan bahwa setelah beliau yang meneruskan kanjeng Nabi itu ya Sayyidina Ali ya. Itu yang disebut dengan nas.
Tapi kalau menurut tafsiran ulama-ulama Sunni itu perkataan Kanjeng Nabi yang pernah diucapkan beliau di dalam peristiwa namanya Ghadir Khoum ya, itu tidak eksplisit menunjuk Sayyidina Ali sebagai penerus beliau. Itu kalau versi Sunni ya. Wa innama yasma'u, sesungguhnya mendengar ya, apa itu, orang yang bingung tadi itu dakwaka terhadap klaim kamu, pendakwaan kamu, ma'atatabuki ahlil ilmi, sementara sepakatnya para ahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu, al-ikhtira'ika terhadap apa ya, terhadap kreativitas kamu, maksudnya kreativitas di dalam menciptakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Sebetulnya nggak ada enas, tapi kamu klaim ada enas itu. Wa takdzibika, dan tidak mempercayai engkau, membohongkan engkau dalam pengertian tidak mempercayai engkau. Memang ada hadis tentang itu yang seolah-olah mengarah kepada penunjukan Sayyidina Ali sebagai imam penerus Kanjeng Nabi, tapi sebetulnya hadis ini itu oleh sebagian besar ulama itu dimaknai lain, dan mereka sepakat untuk tidak percaya kepada tafsiran kamu gitu. Ini masih panjang ini. Oke, sekira berhenti di sini dulu ngaji Al-Munqidh, wallahu a'lam bishawab.